Surat yang keempat itu untuk Kaisar Raja Romawi. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang di dalamnya terdapat tulisan surat yang ditulis oleh Rasulullah kepada Raja Romawi Heraklius. Heraklius ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam. Niscaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam. Niscaya Allah akan melimpahkan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun, jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa rakyat Arisiyin. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ali Imran ayat 64. Jadi Heraklius itu, dia itu agama apa? Bukan Majusi. Kalau yang tadi Kisra tadi Majusi, maka tidak ada ayat Al-Quran kayak gini ya. Kalau di Nasrani, iya Nasrani, Heraklius itu Nasrani. Maka Nabi Muhammad mengatakan, katanya, tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Nggak ada. Ya. Karena apa? Kita itu menyembah Allah. Dan kita tidak mempersekutukan Dia, katanya. Kata Nabi Muhammad. Rasulullah itu mengajak dan menyatakan bahwa aku dan kamu sama-sama menyembah Allah. Ayo. Iya, ini yang Nasrani murni. Jadi, kalaupun dia tidak mau ya dengan ajakan Nabi Muhammad itu, maka katanya saksikanlah bahwa kami adalah orang yang menyembah diri kepada Allah. Benar, kalau misalnya sudah ada, kan nabi-nabi yang lain itu hanya khusus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad semuanya. Dan Heraklius ini sudah didakwakan Islam, maka ada sanksinya ketika tidak masuk Islam, ada sanksinya kafir. Jadi yang menyampaikan surat itu kurirnya bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Beliau memerintahkan agar surat itu disampaikan kepada pemimpin Basrah terlebih dahulu, biar dialah yang menyampaikan kepada kaisar. Jadi dari Basrah tadi kaisar, bukan dari kurirnya dari Nabi Muhammad yang menyampaikan ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Sufyan bin Harb pernah memberitahunya tentang surat Heraklius yang dikirimkan kepadanya saat dia dan kafilah dagang Quraisy sedang berada di Syams. Abu Sufyan dan rombongannya mendatangi Heraklius yang saat itu berada di Baitul Maqdis. Heraklius mengundang Abu Sufyan untuk ikut ke pertemuan yang juga dihadiri oleh pembesar Romawi. Setelah Heraklius memanggil penerjemahnya, siapakah di antara kalian yang ikatan darahnya paling dekat dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Maka Abu Sufyan menjawab, akulah orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan dia. Ya, mendekatlah kemari, pinta Heraklius. Rekan-rekan Abu Sufyan tadi menyuruh untuk maju. Maka Abu Sufyan maju dan berada di tempat yang paling depan. Kemudian Heraklius tadi berkata kepada penerjemahnya, jadi bahasanya berbeda ya, butuh penerjemah. Aku akan bertanya tentang orang tersebut.
Maksudnya itu Rasulullah kepada orang ini. Orang ini itu Abu Sofyan. Ya, kayak apa kita aja di Sumatera Selatan bahasa orang Ranau. Orang Ranau dengan orang Jawa beda kan? Aku akan bertanya tentang orang tersebut, Rasulullah maksudnya, kepada Abu Sofyan orang ini. Jika dia berbohong, maka bohongi pula dia. Abu Sofyan berkata sendiri, demi Allah, kalau bukan karena rasa malu, jika mereka lebih banyak membohongiku, tentu aku akan berkata bohong kepadanya. Kemudian Abu Sofyan menuturkan, pertanyaan pertama yang diajukan kepadaku adalah bagaimana nasab yang ngomong. Ya, masuk Islam. Kemudian dia menuturkan, pertanyaan pertama yang diajukan kepadaku adalah bagaimana nasabnya di tengah kalian. Abu Sofyan menjawab, dia orang yang terpandang di antara kami. Apakah pernah ada seseorang sebelumnya yang berkata seperti yang dia katakan? Maksudnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengajak kepada Islam itu, apakah ada orang yang pernah ngomong kayak gitu? Tidak ada, jawabku. Ku di sini adalah Abu Sofyan ya. Apakah di antara bapak-bapaknya ada yang menjadi raja? Tidak ada. Apakah yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang terpandang? Ataukah orang-orang yang lemah? Orang-orang yang lemah di antara mereka. Apakah jumlah mereka semakin hari semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Tanya Heraklius ya. Semakin bertambah. Adakah di antara pengikutnya yang keluar dari agamanya karena benci kepada agama itu setelah dia memasukinya? Tidak ada. Apakah kalian menuduhnya pembohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Tidak. Apakah dia pernah berkhianat? Tidak pernah. Selama kami bergaul dengannya, kami tidak pernah melihatnya melakukan hal itu. Maksudnya tidak pernah berbohong atau berkhianat ya. Tidak ada kata-kata lain yang memungkinkan bagiku untuk mengorek keterangan. Tapi kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Ya, jawabku. Bagaimana cara kalian memeranginya? Peperangan antara kami dan dia silih berganti. Kadang kami menang dan kadang dia yang menang. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Dia berkata, sembahlah Allah semata. Janganlah menyekutukan sesuatu pun dengannya. Tinggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Dia juga menyuruh kami mendirikan sholat, bersedekah, menjaga kehormatan diri, dan menjalin hubungan persaudaraan. Lalu Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, pada Abu Sofyan, aku sudah menanyakan kepadamu tentang nasabnya. Lalu engkau katakan bahwa dia adalah orang yang terpandang di antara kalian. Memang begitulah para rasul yang diutus di suatu nasab dari kaumnya. Aku menanyakan kepadamu, apakah pernah ada seseorang di antara kalian yang sebelumnya mengatakan seperti apa yang dia katakan? Lalu engkau menjawab, tidak ada. Aku berkata sendiri, andaikan ada seseorang yang berkata seperti itu sebelumnya, tentu aku akan katakan bahwa memang ada seseorang yang mengikuti perkataan yang pernah disampaikan sebelumnya. Heraklius berkata lagi, aku sudah menanyakan kepadamu, apakah di antara bapak-bapaknya ada yang menjadi raja? Engkau katakan, tidak ada. Aku berkata lagi, kalaupun di antara bapak-bapaknya ada yang menjadi raja, tentu akan kukatakan, memang di sana ada orang yang sebenarnya mencari-cari kerajaan bapaknya. Heraklius berkata lagi, aku sudah menanyakan kepadamu, apakah kalian menuduhnya pembohong sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya? Engkau jawab, tidak.
Memang aku tahu tidak mungkin dia berdusta kepada manusia dan terhadap Allah. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah yang mengikutinya adalah dari kalangan orang-orang yang terpandang atau dari orang-orang yang lemah? Engkau katakan orang-orang lemahlah yang mengikutnya. Memang begitulah pengikut para rasul. Aku sudah menanyakan kepadamu, adakah seorang yang murtad dari agamanya karena benci terhadap agamanya itu setelah dia memasukinya? Engkau katakan tidak ada. Memang begitulah jika iman sudah meresap ke dalam hati. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah dia pernah berkhianat? Engkau katakan tidak pernah. Memang begitulah para rasul yang tidak pernah berkhianat. Aku sudah menanyakan kepadamu apa yang dia perintahkan. Engkau katakan bahwa dia menyuruh kalian untuk menyembah Allah, tidak mensekutukan sesuatu pun dengannya, melarang kalian menyembah berhala, menyuruh kalian mendirikan sholat, bersedekah, jujur dan menjaga kehormatan diri. Jika yang engkau katakan itu adalah benar, maka dia akan menguasai tempat kedua kakiku berpijak saat ini. Maksudnya itu Romawi itu juga, ya, akan menguasai Romawi. Jauh-jauh sebelumnya aku sudah menyadari bahwa orang seperti dia akan muncul. Dan aku tidak menduga bahwa dia berasal dari tengah kalian. Andaikan aku bisa bebas bertemu dengannya, maka aku lebih memilih bertemu dengannya. Jadi dia sebenarnya pengen ketemu dengan Rasul terus, kan bebas mau bertanya tentang sesuatu kepada Rasul, bebas untuk mengikuti Rasul kayak gitu ya. Pengen dia kayak gitu. Andaikan aku berada di hadapannya, tentu akan kubasuh kedua kakinya. Tuh, jawaban Heraklius ya. Iya, padahal itu raja. Tapi karena dia sudah mendengar bahwa akan ada orang yang seperti Rasulullah, akan ada utusan Allah, ya, di kemudian hari, maka yang disampaikan oleh Abu Sofyan ini itu telah membuat dia, oh iya benar. Pertanyaan-pertanyaan iya. Di pikirannya itu terjawab. Iya. Artinya memang ya Rasulullah itu memang utusan Allah betul.